welcome to Skinside Story. Jadi hari ini kita mau sharing mengenai satu step yang menurut aku tuh paling penting dalam kita merawat kulit kita. Karena kulit kita kan will be with us for the next 80 years ya kan, tergantung usia kita saat ini tentunya. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai step pembersihan. Karena kulit yang bersih adalah step pertama towards kulit yang sehat. Kira-kira step pembersihan ada berapa ya? Jadi aku akan sharing pengalaman aku yang sudah aku lakukan literally every day selama good 20 years lah ya. The last 20 years aku sudah melakukan ini. Aku sudah ngambil ya knowledge, experience dari mana-mana. And mostly I do things yang karena ini everyday yang memang nyaman buat aku dan aku bisa merasakan perbedaannya untuk kulitku sendiri. So, once again disclaimer bahwa namanya pengetahuan dan berdasarkan experience aku ini sangat bisa di-build. Jadi kalau teman-teman ada tambahan informasi, please share di kolom komentar di bawah ini. Oke, nah kebetulan banget aku udah seharian kerja dan kelihatan dong tampangku udah kayak apa sih, lesu, kuyu gitu ya, sampai maskara dan eyelinernya udah mulai luntur ke bawah mata. So it's okay, tepat banget momennya untuk kita membahas mengenai pembersihan atau step cleansing. Nah, biasanya kita sangat kenal dengan terms apa ya namanya, double cleansing. Ya, jadi seakan-akan cleansing itu ada dua step yang sekarang sudah mulai kita kenal. Step cleansing yang berbasis minyak atau oil based cleansing, dan step yang cleansing yang berbasis air atau busa atau water based cleansing. Dan biasanya kita rekomend harus pakai dua-duanya nih, yang oil based dulu kemudian dilanjut dengan yang water based. So this is true. Tapi ternyata kalau buat aku cleansing itu nggak cuma 2 step aja guys, tapi 4. 4 baru kulit kita tuh beneran bersih, sebersih-bersihnya. Jadi kalau buat aku 4 step itu yang pertama adalah removing makeup khusus untuk eyes dan lips ya, untuk daerah mata dan bibir itu memang perlu perhatian khusus ya. Kemudian cleansing yang berbasis oil atau oil based cleansing, water based cleansing atau bisa juga foam based cleansing, dan yang terakhir adalah step exfoliating atau untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang setelah ketiga step cleansing tadi masih tersisa nempel di kulit kita. Jadi itu butuh step khusus sekali lagi untuk mengangkat itu biar kulit kita benar-benar bersih dan siap menerima produk selanjutnya. Oke, kita siap untuk mulai. Jadi step pertama is interchangeable for me. Bisa dengan menggunakan eye and lip makeup remover yang terpisah. Bisa juga langsung menggunakan cleansing oil. Oke, I will explain the difference. Yang satu sisi wajah aku akan menggunakan produk eye and lip makeup remover yang terpisah, dan biasanya aku pilih yang kayak ada 2 layer begini karena kelihatan ada minyaknya gitu ya. Supaya kalau buat aku yang paling penting itu judulnya harus licin, karena aku nggak mau ngegesek-gesek bagian mata dan bagian bibir. Karena itu akan membuat kerutan lebih cepat muncul ya kan. Oke, so caranya gampang banget. Kita ambil kapas. Nah, kapas ini guys, kalau kita lihat dengan jarak dekat, itu kita bisa lihat serat-seratnya. Nah, kalau serat-seratnya udah dalam posisi horizontal, kita pegangnya itu seperti ini nanti. Ya. Nah, sebelum kita buka, kalau double layer ini kita kocok dulu. Nah, kalau micellar water itu memang kandungan oilnya sudah tercampur, teraduk ya di dalam larutan itu, jadi memang nggak kelihatan, tapi dalam situ ada minyaknya guys. That's why masih ada kerasa licin-licinnya. Nah, I will choose kalau menggunakan micellar water itu yang kandungan minyaknya terasa tinggi atau terasa licin gitu ya. Nah, ini juga aku pakainya boros, as in kelihatan basah. Kelihatan ya. Nah, kita jepit tadi yang seperti aku ajarin. Oke, kita akan mulai dari bagian mata. Alis 3 kali. 1, 2, 3. Ini alis.
Langsung kita lanjut ke bagian mata. Turun, tahan di bagian eyeliner dan maskara ya, karena itu ini goyang tapi bukan digesek ya, hanya digoyang saja. Kemudian ke arah depan. Nah, ini yang membuat eyeliner dan maskaranya copot. Oke, kita sekali lagi. Jadi ini 3 kali, 2, 3. Biasanya karena bagian ini aku suka tebel, aku balik kapasnya dan aku lakukan sekali lagi. 1, masih ada sisa ya. 2. Kenapa aku nggak turun ke bawah? Supaya bulu matanya nggak kecabut, jadi kita ke depan. Set. Nah, sekali lagi. Set. Nah, kemudian untuk di bagian bawah mata kita buka kapasnya seperti ini, kita lipat. Nah, bagian tengah sini masih basah nih dengan produknya, tapi masih bersih. Jadi kita lipat, membuat ujung sudut yang tajam. Terus kita satu arah, kita pasang seperti ini. 1, 2, 3. Nah, aku biasa wipe terakhir kali, sekali lagi, just to make sure tidak ada yang tersisa. Tada! Nah, berikutnya adalah untuk bagian bibir dengan menggunakan produk yang sama. Jadi kita keluarkan pada a new kapas ya, yang tadi udah buang aja. Oke. Nah, cara pegangnya sama ya, jadi pada saat seratnya horizontal kita jepit. Kenapa sih kita jepit dengan cara seperti ini? Supaya pada saat diusap serat-seratnya nggak copot kemana-mana ya. Oke, caranya begini, kita buka bibirnya. 1, 2, 3, bawah. 2, 3. Nah, aku melakukan setengah bibir ya, karena nanti setengahnya lagi aku mau kasih lihat kalau caranya pakai cleansing oil atau cleansing balm itu seperti apa. Ya, jadi aku akan pura-pura, misalnya kita balik, kemudian kita akan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, jangan lupa sampai sekitarnya itu kita boleh satu arah ya, jangan gosok-gosok seperti ini, satu arah ke dalam. Dan kenapa bibirnya kita giniin? Adalah supaya menarik, supaya garis-garisnya itu ketarik, jadi nggak ada lip color yang tersisa di sela-sela garis-garis bibir. Having done that pun masih ada nih yang tertinggal di sela-sela bibir, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bagi 2 lagi, kita belah lagi kapasnya di bagian tengah, kita lipat. Nah, di bagian tengah ini masih basah bukan? Dan kita bikin sudut yang tajam, kita bersihkan yang masih tersisa ya. Jadi bibir kita tarik terus. Lihat, masih ada yang keambil dari sela-sela bibir. Bayangkan kalau kita nggak bersihkan dengan benar, penumpukan make up lip color yang ada di bibir kita. Okay, so the next product is cleansing oil or cleansing balm, karena cleansing balm is actually exactly the same ya, cleansing oil tapi yang dipadatkan gitu ya. So today aku akan menggunakan cleansing balm. Untuk teman-teman yang sudah pernah lihat video kita sebelumnya, di mana kita ada battle between yang cleansing balm dan yang micellar water, kita menggunakan produk yang sama waktu itu, yang wanginya enak banget. Wah, so soothing dan menenangkan. Oke. Anyway, aku menjelaskan sesuatu. Jadi kalau kita sering dengar, oke, ini 2-in-1 nih produknya, kita nggak usah pakai 2 produk yang berbeda, karena tadi kan kita pakai 2 produk yang berbeda untuk membersihkan bagian mata sama bibir. Tapi sekarang kita nggak usah repot nih, kita one step aja, it's 2-in-1. Nah, kalau menurut bahasanya aku, itu bukan bener-bener 2 stepnya dijadikan 1 step, tapi sebenarnya memang 2 produknya dijadikan 1 produk. Jadi kita bisa menggunakan produk yang sama untuk melakukan 2 step. Tapi tetap kita perlu melakukan 2 step itu
dengan berbeda ya. So I will show you kalau menggunakan produk yang sama tapi untuk 2 step yang berbeda, yaitu untuk seluruh wajah cleansing dan cleansing khusus untuk bagian mata dan bibir. Sekali lagi, kenapa sih perlu khusus untuk bagian mata dan bibir? Karena selain kita nempelin lebih banyak barang ya, kosmetik di area-area ini, terutama yang waterproof, tapi juga area ini tuh super sensitif. Udah sekitar mata, kulitnya lebih tipis, paling cepet keluar kerutan dan paling cepet kering dan dehidrasi. So of course butuh perhatian khusus. Oke, so ambil secukupnya cleansing balm, kemudian kita ratakan ya. Jadi membentuk minyak. Jangan diratakannya pada wajah, tapi kita ratakan dulu pada telapak tangan sampai dia membentuk oil pada telapak tangan. Karena telapak tangan kita hangat pada saat kita gerakan seperti ini, so it will become oil in our hands ya. Alright, so once it's oil, kita apply untuk masing-masing daerah. 1, oke, use semua jari-jari kita ya. Jangan pelit, jadi kita ada 4. 2, 3, dan bagian hidung. Oke. Nah, ini adalah pembersihan untuk seluruh wajah. Jadi kalau aku menggunakan 2 step ini dengan dua-duanya menggunakan cleansing balm atau cleansing oil, aku akan melakukan keseluruhan wajah dulu, baru aku akan fokus di bagian mata dan bibir. So, untuk yang keseluruhan wajah is the same ya, dengan menggunakan 2 produk atau 1 produk. Kita akan mulai dengan gerakan massage. Jadi dari ujung telinga kita tarik sampai ujung sini, kita peluk wajah kita, meluncur licin aja. Dari bawah kita akan naik. Oke. Satu arah. Jadi kelihatannya meskipun kelihatan 2 arah, tapi yang aku kena sama wajahku tuh cuman 1 arah yang naik aja. Sampai ke pelipis. Turun batang hidung. Oke, satu-satunya yang aku bisa gerak naik turun itu hanya di sekitar hidung. Kenapa? Kulit nggak cepat kendur kalau daerah hidung. That's why. Dia udah nempel aja sama tulang. Turun dan di sisi, bahkan aku suka gerakin seperti ini karena langsung nyambung ke bagian cuping hidung. Nah, ini untuk mengangkat semua minyak-minyak bagian situ yang suka menumpuk. Oke, sekarang di atas mata. Licin aja guys, jangan pakai tekanan, tapi dimassage dan sambil dihirup aroma wangi yang menenangkan. Jangan lupa kita lanjut di bagian leher, karena kita bedakan sampai ke leher ya kan, pakai foundation sampai ke leher. Naik ke atas supaya leher kita tidak cepat turun atau kendur. Oke, so if you notice, semua gerakan cleansing aku selalu mengarah ke atas ya, because kita selalu ingin supaya kulit kita keangkat ke atas, jangan turun ke bawah ya. Jadi semua gerakan massage kita bawah, atas, dan sampai ke pelipis ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang seluruh wajah sudah bersih. Aku belum ngaca loh dari tadi guys. Jadi ini harusnya sudah bersih, because this is just what I do. Nggak usah ngeliat kaca, merem juga pasti udah seperti ini stepnya aku. Oke, untuk bagian mata, kalau tadi teman-teman ingat ya, bagian sini kan udah bersih kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan produk terpisah seperti tadi, ini langsung dibilas aja nih pakai air. Tapi kalau belum, ya, berarti kita kan akan menggunakan cleansing oil atau cleansing balm ini untuk membersihkan daerah mata dan bibir nih sekarang. Sebenarnya pada saat kita tadi massage satu wajah, udah kena belum sih? Udah, tapi sudah bersih atau belum? Belum, apalagi kalau kita full makeup ya, menggunakan eye color dan lid color. So we have to do now is clean it. It's the same gerakan ya, gerakannya sama dengan yang tadi kita lakukan dengan menggunakan kapas, tapi sekarang dengan menggunakan tangan kita yang masih berminyak. Oke, ready? 1, 2, 3. Ini untuk bagian alis, turun. 1, tahan ke depan.
1, tahan ke depan, tahan ke depan. Sekali lagi, karena aku masih bisa merasakan nih, oh maskaranya belum copot. Gerak-gerakin, tapi jangan dicabut bulu matanya. Terus ke depan, terus ngeliat ke atas, dan kita menggunakan jari satu arah. Nah, kemudian untuk bagian bibir, sama ya gerakannya juga. Lebarkan bibirnya. 1, 2, 3, 3. Dan dengan begitu sudah selesai untuk step cleansing menggunakan cleansing oil, cleansing balm. Kita langsung bilas dengan air. Biar aman, ini kita tutup dulu ya. Karena kalau produknya kena air dia langsung meleleh ya guys. Jadi kita harus ngamanin dulu produknya. Dan I'm sure you all know kalau untuk menggunakan cleansing balm atau cleansing oil ini harus dengan wajah yang masih kering dan juga tangan yang masih kering. Karena begitu tangan kita basah, produknya langsung ikut larut. Oke? Cleansing balm dan cleansing oil ini memang sudah didesain untuk bisa melarutkan minyak dan kotoran yang berbasis minyak yang ada pada kulit kita. Kemudian dia akan ikut larut di dalam air. Jadi kita udah bisa lihat airnya ini langsung putih ya. Jadi dia langsung semua kotorannya ikut larut ke bawah sama cleansing oil tadi. Nah, just one last word of caution. Kita tuh kebiasaan banget ya kalau di rumah kan sekarang kita rata-rata pakai shower. Zaman dulu sebenarnya paling oke nih kita cuci muka tuh pakai baskom. Karena yang seperti kita suka lihat tuh orang-orang syeng gitu ya. Syeng. Nah, itu tuh sebenarnya cara yang terbaik tuh karena mukanya tidak kena tangan lagi. Ya, jadi pada saat kita menggunakan shower ini sebenarnya udah praktis banget kita pakai shower. Kita bilas wajah kita. Kita jangan tergoda untuk begini nih. Nah, bolak-balik kita begini. What do we do? Ya, jangan. Kalau kita begini kita naik. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita begini, kebiasaan banget kan? Ya, itu membuat kulit wajah kita jadi cepat turun. Oke, step cleansing ini bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di malam hari. Of course, kalau malam hari itu wajib banget. Jadi kalau kita udah selesai beraktivitas seharian, itu wajib banget melakukan step cleansing ini. Even though kita nggak bermake up, atau kita bahkan, aku hari ini di rumah aja nih, gak usah deh ya, nggak, tetap harus wajib. Karena itu tetap ada penumpukan minyak, kotoran, apa semua yang sudah nempel pada wajah kita seharian. Ya, jadi wajib banget. Nah, tapi seiring bertambahnya usiaku, aku sekarang juga melakukannya 2 kali sehari. Jadi pagi-pagi pada saat bangun, aku tetap dengan wajah kering dan tangan kering sekali lagi melakukan cleansing. Pokoknya guys, judulnya harus licin. Kalau kita merasakan, aduh jumlah produknya kok kurang nih, kok terasa seret gitu ya pada saat kita lagi memasaj wajah kita, terasa ada gesekan, langsung tambah produk lagi. Itu artinya kurang produknya. Jangan sampai kita merasa seret atau terasa gesekan ya. Jadi harus licin. Nah, inilah dia volume pertama dari our series of videos yang namanya Skinside Diaries. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita mau berfokus tentang cara merawat kulit yang baik berdasarkan pengalamanku sendiri, my personal experience, tapi yang nggak berpatok pada merek. Jadi apapun yang kita share di Skinside Diaries ini applicable dengan merek produk apapun. Ya, yang penting kita belajar fungsinya masing-masing produk ini apa, ya. Dan kita belajar frekuensi cara pakainya, kapan kita pakainya, jumlah atau dosis pakainya, dan cara mengaplikasikannya yang paling tepat seperti apa. Guys, if you have any comments, please write in the columns below. I look forward to learning more. If you like this video, please and subscribe supaya gak ketinggalan video Skinside berikutnya. Bye!